Ketika Rasulullah itu lagi jalan bersama para sahabat, itu berhenti dan sedih banget. Lalu kemudian Rasul bilang gini, ini ada 2 kubur ini, orang 2 ini lagi diazab. Jadi Rasul mendengarkan teriakan mereka nih, atau tidaknya kengerian yang kemudian yang mereka alami. Rasul tahu. Maka Rasul kemudian mengambil 1 pelepah kurma, membaginya jadi 2, kemudian menancapkan kemudian itu, lalu kemudian berdoa begini, semoga selama pelepah kurma ini masih basah, maka mereka diringankan azabnya. Nah itu berarti ada gitu ya, berarti ada koneksi antara orang hidup dan ada orang yang wafat. Dan juga Rasulullah sebelum wafat itu beliau paling sering ngunjungin Baqi. Lalu kemudian mendoakan orang-orang di kuburan Baqi, mendoakan orang-orang kemudian sahabat-sahabatnya sudah meninggal, mengunjungi makam Uhud dan seterusnya. Ini gitulah, ada efek antara kemudian orang yang hidup dan orang yang meninggal. Nah ini kemudian yang aku yakin menjadi awal culture itu. Awal culture di Indonesia bahwasanya ada orang-orang yang kemudian datang ke makam, apakah itu makam ulama atau itu makam keluarganya tentu saja gitu kan, ataupun makam siapa saja yang pertama ada banyak hal yang bisa dilakukan di sana. Yang pertama mengingat mati, yang kedua adalah yang bermanfaat untuk orang-orang di sana, mendoakan mereka. Benar. Sebagaimana Rasul mendoakan yang paling sering kita dengarkan pas Jumatan ya, al ahya'i minhum wal amwat. Orang-orang masih hidup dan juga orang-orang yang sudah wafat. Nah, maka dari situ ada muncul sebuah kebiasaan orang-orang muslim mengunjungi makam, entah itu mengingat mati atau untuk mendoakan mereka. Nah, hanya saja bro, problematikanya kan ini kan tidak terstruktur nih. Kadang-kadang ada orang mau pergi, ada orang nggak mau pergi, kadang-kadang lupa dan segala. Nah, maka mungkin mereka perlu semacam trigger. Dan trigger itu menurutku karena saking pentingnya bulan Ramadan ini, orang beramai-ramai untuk gimana cara kita menyambut Ramadan dengan paling baik. Maka muncul budaya nyekar. Nah pertanyaannya, kenapa di Indonesia jadi nyekar? Karena gampangnya sederhana, pohon kurma nggak ada. Ulama-ulama ternyata membahas ini. Ternyata ulama-ulama membahas segala sesuatu yang basah itu bisa berlaku. Karena Rasul mengatakan bahwasanya selama ini kurmanya pelepahnya basah. Maka mudah-mudahan dia diringankan azab kuburnya. Maka orang-orang nyari apa yang basah. Diadaptasi ke sini, bunga, air. Kan kalau di sana kan kurma, kan di sini kan ada pohon kelapa. Kan nggak mungkin pohon kelapa lu panjat. Lu bagi 2 pohon kelapa, kan gimana ceritanya gitu bro. Nah kalau kurma tinggal ya. Kalau kelapa kan jauh nih. Ataupun apapun yang basah. Pohon pisang bisa juga. Cuman kan susah ya. Antum nancepin pohon pisang di situ susah. Pelepahnya mungkin bisa. Nah, jadi artinya digantikanlah sama kembang. Sama air tadi basah dan segala macam. Nah, cuma yang perlu memang diperhatikan adalah niatnya. Jangan sampai niat kita meniru segala sesuatu yang bukan Islami, gitu maksudnya. Niatnya memang benar-benar meniru Rasulullah mendoakan mayit.